Selamat pagi para subscribers yang berbahagia. Kita berjumpa kembali di YouTube kita ini, di channel kita. Saya sangat berbahagia sekali kita semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan membahas satu hal yang menurut saya sangat penting kita ketahui dan juga kita memahami ya. Ada beberapa pertanyaan yang menurut saya ini memang agak menggelitik ya. Ada pertanyaan yang menanyakan kepada saya khususnya mengenai bagaimana Pak kalau ada dua pertentangan jurisprudensi ya, satu sama lain bertentangan kan begitu. Nah, kalau jurisprudensi itu di dalam teori hukum itu adalah salah satu merupakan sumber hukum. Jadi sumber hukum itu ya menurut teori itu ada macam-macam, ada traktat, ada jurisprudensi, ada perjanjian ya, ada yang disebut dengan konvensi kebiasaan dan lain sebagainya itu. Itu dalam teori hukum yang kita tahu ya. Nah, kalau kita berbicara masalah jurisprudensi itu di dalam beberapa literatur yang membuat narasi tentang apa itu jurisprudensi, kurang lebih pemahaman dalam bahasa bebasnya itu adalah jurisprudensi adalah putusan hakim yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap, intra van gewisde. Pertanyaannya, apakah jurisprudensi itu harus diikuti oleh putusan-putusan lain apabila ada perkara-perkara yang menyerupai ataupun mendekati peristiwa itu? Ya juga tidak kan, jurisprudensi hanya merupakan acuan bagi para penegak hukum khususnya hakim ya dalam memutuskan perkara. Karena ketika hakim itu berhadapan dengan masalah yang menurut saya itu sulit sekali untuk diterapkan dalam hukum positifnya, karena mungkin belum ada hukum positif yang mengatur, sehingga timbul namanya kekosongan hukum. Kekosongan hukum kan tidak boleh kan, tidak boleh ada res vakum. Jadi hakim harus res to passing menerapkan dan juga res finding harus menemukan hukum itu. Nah, jadi para yang mulia ataupun hakim-hakim itu dalam memutuskan sesuatu dia bisa mengambil keputusan salah satu keputusan dari jurisprudensi yang ada itu, tapi tidak wajib seperti itu. Nah, pertanyaannya juga yang muncul adalah bagaimana kalau misalnya ada pertentangan jurisprudensi antara satu dan yang lain? Pastinya harus dipelajari dulu ataupun diamati ataupun dikaji ya. Mengapa kok putusan satu peristiwa ataupun peristiwa yang menyerupai kok bisa putusan bisa lain-lain? Nah, bisa saja karena hukum itu adalah hukum yang hidup, living law. Jadi dia tidak bisa kita samakan dengan benda mati karena terus berkembang ya. Di dalam pemakaian ataupun penggunaan jurisprudensi yang bersesuaian ataupun yang bertentangan itu kembali lagi kepada hakim masing-masing ya, pada penegak hukum itu masing-masing. Namun sebagai acuan bahwa bila mana nanti ada katakanlah jurisprudensi yang bertentangan dengan satu dengan lain, tapi juga dia bertentangan dengan aturan hukum umum, algemene wetnya itu tadi, maka saya harus mengatakan secara tegas bahwa jurisprudensi yang bertentangan dengan aturan umum itu ya diabaikan, seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua dan kita terus menjaga kesehatan di tengah pandemi yang tengah marak ini. Mudah-mudahan ini menambah wawasan kita semua. Tetap sehat dan sukses.